Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kehormatan Bapak Gembala dan Ibu Gembala mengundang saya di sini setelah 6 tahun ya kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa boleh bersama dan juga luar biasa hari ini kita dilayani oleh Gembala dan Ibu Gembala, luar biasa ya. Memang urapannya beda ya. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Ronald Saragih ya. Saya dari Korea Selatan. Kami selalu kalau orang Batak itu dibilang Korea gitu ya. Dan anak saya 2, gadis semua, dan istri 1. Dan demikian adanya, harus ya. Bapak kita harus 1 istri ya. Gak boleh nambah. Jadi Bapak Sam Tuhan, saya mengembalakan di JKI Getsemani di daerah Kebun Nanas. Dan saya berteman dengan Pastor Irwan ini sudah 6 tahun ya Pastor ya. Dan kita selalu komunikasinya hanya lewat WhatsApp. Dan pernah sekali ketemu waktu COVID, habis COVID kalau nggak salah itu. Jadi itu perkenalan singkat Bapak Sam Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu berharap dalam penantian. Apa Bapak Sam Tuhan? Berharap dalam penantian. Jadi mungkin ini tema yang luar biasa yang bisa kita pahami hari ini. Berharap di dalam kamus bahasa Indonesia, bersama Tuhan. Kamus besar bahasa Indonesia berkata berkeinginan supaya terjadi. Ya. Jadi kalau saya berharap, saya ingin sekali agar itu terjadi. Ya. Dan yang kedua, kata menanti yaitu menunggu. Ya. Jadi berarti kita menunggu, sedang berkeinginan, berhasrat. Contohnya kita sedang rindu menantikan apa? Menantikan seorang anak mungkin. Saudara mungkin sedang menantikan pengen mobil yang mobil apa sekarang yang lagi tren gitu kan. Mobil listrik. Saya pengen banget yang mobil listrik nih gitu kan. Atau kita apa yang menjadi harapan kita? Pasti rasanya kita ingin membeli atau ingin mendapatkannya. Dan banyak orang melakukan hal-hal yang negatif demi mendapatkan keinginannya. Saya Bapak Sam Tuhan, waktu saya nyetir di mobil saya selalu dengar radio. Ternyata Bapak Sam Tuhan, anak-anak muda sekarang itu saking ngebetnya penonton konser bisa ngutang di playletter. Saudara tahu playletter? Ya ibu-ibu pura-pura gak tahu nih. Padahal saudara tahu playletter itu adalah di keranjang kuning itu ya. Jadi mereka itu ngutang. Akhirnya setiap bulan numpuki utang. Padahal cuma nonton konser. Jadi itu keinginan yang negatif menurut saya. Hanya nonton konser. Saya pikir kok bisa ya. Dan itu survei yang sangat valid Bapak Tuhan. Jadi ada orang menantikan, berharap terhadap penantian. Ada satu hal mungkin Bapak Tuhan yang sedang didoakan atau sedang digumuli hari ini. Itu yang sulit. Karena Bapak Tuhan berharap di dalam penantian itu masa-masalah sulit. Karena orang yang susah menjadi seseorang adalah pada saat menantikan sesuatu yang belum terjadi dalam hidupnya. Makanya dengan tema ini mungkin bisa membuat kita semakin legowo, semakin besar hati, semakin ada pengharapan kita. Kalau Bapak Saudara hari ini sedang berharap menantikan ada sesuatu yang belum mungkin Bapak Ibu Saudara belum temukan. Semungkin dengan tema ini kita bisa memahaminya. Mungkin menjadi kekuatan kepada kita. Apa sebenarnya yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita di dalam menunggu Bapak sama Tuhan? Ini penting sekali. Pertama bersama Tuhan, bagaimana sikap kita menunggu yaitu dengan bersabar. Kata sabar dalam bahasa Yunani ada 2 Bapak sama Tuhan. Pertama adalah makrotomia atau yang kita sebut dengan sebagai atau panjang sabar. Jadi panjang sabar. Yang kedua ada juga dalam kata hupomone, artinya ya ketekunan. Nah, panjang sabar ini bagaimana Bapak sama Tuhan? Kalau kita emosi, kita dimarahi orang. Kalau makrotomia ini pada saat kita dimarahi orang. Tapi kita bisa panjang sabar, dia menjilai atau kita di jalan, kita dimaki-maki orang. Wow, itu kan. Kita bisa diam, sabar. Itu makrotumia. Sabar. Jadi kita panjang sabar.
Jadi di dalam menantikan sesuatu kita juga butuh kesabaran. Kita harus mendelay rasa ingin kita. Kalau enggak, nanti kalau kita enggak sabar di dalam menantikan, hal-hal yang negatif terjadi. Dan itu terjadi kepada Abraham dan Sarah. Sarah bilang, udahlah aku enggak akan punya anak lagi, ambillah. Siapa itu? Si Hagar itu agar kau punya keturunan. Ah itu enggak sabar namanya. Berarti dia enggak sabar. Itu adalah makrotumia. Dia enggak sabar menantikan. Jadi di dalam kita menantikan berurusan Tuhan, kita harus ada sabar. Maka ada lagu sabar dalam suka apa lagi? Kadang kalau saya nyanyi lagi, makanya saya bilang, kau nggak usah nyanyi depan deh. Saat kau nyanyi depan salah-salah mulu, atau lupa lagu lirik gitu kan. Betul-betul. Jadi di saat kita menantikan sesuatu harapan, kita harus punya kesabaran. Kalau enggak jadi berantakan nanti semuanya. Kita harus memiliki hati yang sabar untuk itu. Yang kedua, Bapak bersama Tuhan dikatakan apa? Kita harus hupomone, tekun. Jadi di menantikan kesabaran itu harus tekun, yaitu tahan, tabah. Nah, kadang di dalam menantikan sesuatu kita banyak godaan, banyak tantangan, banyak tekanan. Ya, bersama Tuhan mungkin ada seorang yang sedang menantikan seorang anak. Nah itu butuh tekanan itu, apalagi kami orang Batak, kalau dia ke pesta, ya nggak main ya kau, gitu kan, maksudnya nggak bisa gitu, nggak bisa punya anak, artinya kayak ledekan gitu. Bagi orang yang ngomong seperti itu, punya anak itu merupakan gampang. Dia nggak tahu bahwa karunia anak itu dari Tuhan. Jadi oleh karena itu dia ngomong seperti itu. Tekanan-tekanan seperti ini juga itu terjadi. Tabah. Sedang menantikan apa, Bu? Contohnya nantikan sampai sekarang masih ngontrak. Rumah kita masih RSSSS. Selonjor saja susah. Sangat sempit, sederhana, dan selonjor saja susah. Saya pernah nggak sih tinggal seperti itu? Saya pernah tinggal di kos-kosan seperti itu. Jadi agak sedikit ditarik, udah mentok. Degan mentok gitu. Sampai teman saya datang, ini kandang kambing ini, pindahlah kau dari sini. Ya pindah gimana, uangnya emang itu segitu, bisa kita bayar waktu itu gitu. Saudara kesalahan Tuhan, mungkin salam Tuhan istri bilang, kita ngontrak terus. Lihat tuh tetangga, udah punya rumah yang bagus. Kita marah, kau udah capek aku kerja, masih kau ngotot-ngototan. Akhirnya apa? Ribut. Nah ini dibutuhkan kesabaran. Ibu-ibu juga kalau melihat tetangganya udah punya rumah, udah punya mobil, butuh ini tekanan juga. Kadang kita pikir, diberkati gak aku ya? Soalnya Tuhan jemaat kami itu masih sedikit. Dulu agak ramai tapi sekarang sedikit. Kadang saya pikir gini, Tuhan panggil gak aku ya? Kenapa teman-teman saya yang baru juga merintis sudah jemaatnya udah penuh. Gitu. Saya setiap hari berdoa Tuhan tambahkan, tapi makin berkurang Tuhan gitu kan. Ini apakah ini godaan bagi saya? Bahkan saya bilang sama istri, gimana ini? Apa kita tinggalkan saja pelayanan ini? Tapi sampai suatu saat Tuhan kasih satu pengertian begini. Saya tanya kamu katanya, oke nggak ada jemaatmu. Tapi apakah kau pernah kekurangan untuk membayar gedung-gedungmu, pemain musikmu? Enggak juga sih Tuhan. Nah itu. Berarti aku menyertai kamu di situ. Kenapa kamu bingung dengan jemaat? Jemaat itu milikku. Dari situ saya mulai bertobat, bagus. Jadi kita harus punya kesabaran. Kadang ada orang ngomong juga kepada kita, pergumulan saya sekarang di dalam hal bagaimana mengembangkan jemaat. Bapak saudara nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak saudara. Tetapi kita butuh kesabaran. Hanya orang yang sabar yang bisa menantikan suatu jawaban yang baik. Waktu kemarin saudara Tuhan, saya istri saya pengen gini, punya motor. Kadang nggak sabar motor saya dijual karena motor memang gua agak butut gitu ya. Dia engkol 3 kali 4 kali baru hidup. Karena dia kesal, tiba-tiba dia ada adiknya dia datang ke rumah, ngapain Lai? Saya bilang, Lai, panggil Lai. Kata itu mau beli motor lain mau dijual. Mau jual apaan? Akhirnya beli motor saudara, motor second jadinya. Karena uangnya waktu itu nggak ada.
Saya udah bilang gak usah, nanti aja pas kita ada uang kita beli motor. Akhirnya kita cari, dapatlah motor second dan murah. Saudara Tuhan, murah meriah. Tapi setiap bulan rusak, saudara Tuhan. Bengkel 1 juta, 2 juta. Saya bilang murah tapi harganya sekarang sejuta. Saya bilang aduh itu harga motor udah hamil sama dengan yang baru. Radiatornya rusak lah, digas jalan dikit udah merah, terus langsung merah. Terus ada aja yang rusak. Itu karena gak sabar kan. Coba kalau sabar dengan motor yang tadi masih dengkol itu masih bagus itu menurut saya. Cuma karena dengkolnya lama ya karena memang ganti aja baterainya. Karena saya juga malas ganti baterainya, gak tahu. Tiba-tiba datang adik ipar saya langsung mau beli, mau jual dan dijual langsung. Dengan itu akhirnya ada satu masalah terjadi. Maka di dalam penantian kita Bapak bersama Tuhan, kita perlu sabar. Panjang sabar. Kadang ada keinginan-keinginan itu, tapi kita berasal untuk sabar. Ada tekanan-tekanan pingin dapat. Seperti saya dibilang, saya pingin ada motor supaya cepat. Tapi mungkin Bapak Sarah belum ada uang untuk beli motor, contohnya nih. Tapi kita harus naik angkot, nungguin angkot panas-panas. Itu juga kesabaran loh. Butuh sabar. Ini kita belajar sabar. Nungguin angkot. Kita bilang, aduh kalau ada motor enak nih. Tapi gak ada uangnya. Jangan berusaha pikir seperti ini. Kalau begitu saya gak disertai Tuhan dong. Tunggu dulu. Gak semuanya kalau saudara apa yang inginkan dipenuhi. Bahwa saudara disertai Tuhan. Terkadang juga ada hal-hal yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Itu juga disertai Tuhan. Karena di dalam penantian itu juga, di dalam penantian kita, Tuhan juga memproses kita di dalam kesabaran. Amin, Bapak Saudara. Saudara yang suka, saya ini tipe orang, kalau saya ingin ini, harus dapat. Tapi Tuhan setelah saya mulai menikah, setelah menikah, saya belajar untuk sabar. Kadang sesuatu hal yang kita inginkan, harus belajar kita doakan. Malah. Saudara kasih Tuhan, alat-alat musik kami itu saya ini mengembalakan bukan dari orang kaya kaminya. Tapi memang dari nol. Istri saya kerja karyawan, saya hanya full timer. Jadi kalau kami butuh sesuatu, ya itu harus didoakan. Dan beberapa alat-alat musik kami dan juga apapun yang kami dapatkan hasilnya dari doa. Memang lama delaynya. Bisa bertahun-tahun. Saya pernah mau beli songkat bersama Tuhan. Songkat untuk live streaming seperti yang Bapak Besar pakai sekarang. Itu hampir 3 tahun sampai selesai, dari COVID sampai selesai COVID. Baru saya COVID baru datang. Untuk apa lagi songkat itu? Karena itu dipakai untuk pas COVID. Tapi bersyukur sama Tuhan. Ternyata sekarang ada. Dan itu bisa dipakai untuk Zoom. Kita pakai pagi Zoom tiap pagi, doa pagi dan ibadah online. Usaha untuk memang sesuatu itu harus didoakan. Teman 3 tahun bahkan sampai kayak lupa. Karena istri saya bilang, kalau nanti aku dapat proyek, nanti aku belikan sama kamu. Apa songkat itu? Oke, saya bilang. Demikian juga mixer. Setiap kali hidup mati. Dia bilang, oke, kalau aku ada proyek ada mixer. Oke. Ya doain tiap hari, Tuhan tambahin proyek istri Tuhan. Nah puji Tuhan sama Tuhan, dia bilang 2 tahun kemudian dia baru dijawab. Padahal itu kan untuk pelayanan ya. Untuk pelayanan aja lama Tuhan beri. Ada kita untuk kita, pribadi kita. Jadi menurut Tuhan jangan berpikir kalau hari ini saya doa-doa aku gak dijawab Tuhan. Aku kena kutuk ini. Aku tidak mau lagi ke gereja. Aku mau tinggalkan gereja. Kenapa? Karena doa aku gak dijawab Tuhan. Itu namanya gak sabar. Tuhan akan memberikan. Teman saya, mereka sampai tua. 10 tahun, 12 tahun gak salah mereka bergumul untuk anak. Dan Tuhan berikan anak. Malah 2 sekarang pasangan. Saudara kasih Tuhan, di dalam penantian itu harus kita sabar. Dan diiringi dengan doa. Tekun terus, kalau kita mau berdoa, tekun terus doakan. Sampai kita melihat seperti seorang hakim yang lalim dan seorang perempuan yang selalu datang kepada hakim, belalah aku. Terus dia datang. Sampai hakimnya bilang, udahlah udah capek aku lihat kau.
Akhirnya dibela haknya si perempuan. Tetapi ibu urusan Tuhan, dikatakan kalau hakim yang lalim saja bisa memberikan permintaan daripada perempuan yang miskin tadi, kenapa tidak Bapa kita, Bapa di sorga tidak memberikan? Saudara kasih Tuhan, di dalam kesabaran kita diajari oleh Tuhan. Di dalam penantian kita diajari Tuhan dalam bersabar. Tekanan, emosi kita. Kita di sana belajar untuk menahan emosi kita. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara emosian, belajarlah untuk bersabar. Saya juga orang yang emosian. Tapi pada saat sekarang mengembalakan sebanyak diajar Tuhan, digenturkan harus punya kesabaran. Khususnya di dalam pernikahan kami. Kami menikah, istri saya orang Batak, saya orang Batak, dia yang pertama, saya yang pertama. Kalau masih pacaran masih enak-enak gitu ya. Tapi kalau udah menikah, udah mulai terjadi gesekan itu. Sampai ke 5 tahun kami selalu bentur. Dan tapi Tuhan mengizinkan itu supaya saya bersabar. Sabar itu enggak gampang. Saya pernah baca status seseorang begini, sabar itu mahal. Seperti emas dan permata. Jadi kalau ibu-ibu pengen permata, bagaimana caranya mendapatkannya? Itu seperti itulah nilai kesabaran. Sabar itu enggak gampang. Apalagi menanti. Saudara kasih Tuhan, ada seorang teman saya, seorang bapak ya orang tua. Hidup yang biasa sederhana gitu. Kemarin kesaksian, Pak, kami sudah tinggal di rumah ini loh Pak. Mantap loh Pak. Anak saya ada kerja di sini. Saudara tahu nggak? Ada gereja yang memberikan pekerjaan kepada anak ini dan membayari kontrakan mereka selama 3 tahun. Tapi apa saudara lakukan? Setiap Sabtu, mereka ibadahnya Sabtu. Ada gereja yang Sabtu ibadah. Bapak itu datang dari, Bapak saudara bisa bayangkan, tahu ya, Duren Sawit ke Hayamuruk. Tadi dia tuh naik busway dan agak sedikit udah tua lah. Dia datang terus. Ada seorang teman saya, saudara Tuhan, dia waktu itu pengangguran. Dia datang terus ke STT, tiap hari datang ke STT. Saya bilang, sabar banget kau nih, mau banget seperti ini. Datang lagi. Kita kalau melihat dia seperti orang bodoh gitu. Karena dia memang S2. Tiba-tiba sama Tuhan. Berapa tahun dia datang terus. Ada kekurangan Phuket 3. Dan mereka sedang cari. Pas yang owner yang STT ini lewat. Ini Pak bisa nih Pak. Ini MTH nih Pak. Oh ya. Dia bilang, karena ada kenal langsung di sounding namanya. Itu nggak apa-apa. Dia langsung menjabat jadi Phuket 3-nya. Kenapa? Karena kesabaran. Saya jujur dengan gitu nggak bisa. Panik. Tapi kita harus punya kesabaran. Di dalam penantian itu terus. Apa yang Bapak Saudara sedang gumuli. Apa yang Bapak Saudara sedang hari ini sedang rindu untuk dicapai. Banyak hal di dalam hidup kita ini yang perlu kita capai. Maka kita butuh kesabaran. Tentu dengan kesabaran itu kita perlu juga didoakan. Datang terus, apa yang perlu datang berharap terus kepada Tuhan. Apa yang perlu kita tahu. Dan di dalam kesabaran itu jangan hanya berpikir kita ingin mengingini, tapi juga Tuhan hajar kita merendahkan diri. Punya hati yang tulus mulai di sana. Kalau kita orang yang enggak yang gampang untuk mendapatkan. Kalau orang kaya ya. Dari kecil sudah semua dicokokin. Beli mainan mah datang, beli buku mah datang, beli ini mah datang. Beda dengan saya, beli buku mah di-delay dulu, tunggu dulu ya gitu kan. Saudara pasti sampai menikah pun pasti terbawa-bawa. Maka berusaha Tuhan, banyak sekarang orang hancur rumah tangganya, hancur hidupnya. Akhirnya pinjol. Kenapa? Bukan karena kebutuhan sebenarnya. Tapi karena keinginan yang ingin cepat-cepat. Saudara, kita tidak perlu mengin pinjol menurut aku. Kalau kita
punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan, Pak. Contohnya kita sudah hidup kita di proses Tuhan. Tapi anak kita masih sekolah yang internasional. Akhirnya jadinya ngapain, saudara? Telepon sana sini. Nggak dapat telepon sana sini, kemana jadinya? Pinjol. Ya? Coba kalau memang anak kita nggak bisa sanggup di sana, ya pindahkan ke sekolah yang lebih bawah. Betul nggak? Supaya nggak pinjol. Kalau rumah kita ada 5 kamarnya, Tuhan sedang proses kita, ya pindah aja ke kontrakan yang 1 kamar. Tapi malu, Pak, kalau teman saya, ya udah matikan handphone semua, blok semua, ya kan, ganti nomor, biar jangan datang selama proses Tuhan itu. Karena harga diri kita sebenarnya, betul nggak tuh, betul? Ya kan? Apa sesuatu yang kita inginkan? Kalau contohnya kita hari ini pengen keturunan, sebenarnya bersama Tuhan punya keturunan atau tidak punya keturunan, itu juga sesuatu yang dari Tuhan. Kita harus belajar untuk itu. Punya keturunan itu dari Tuhan. Kalau saudara hari ini belum punya keturunan dan belum menikah juga, saya mau katakan menikah juga, itu dari Tuhan. Saudara sama Tuhan, saya ini kalau berkaca lumayan lah. Nggak jauh beda dengan Pak Gembala saudara gitu. Tapi saudara, saya umur menikah usia 38 tahun. Bukan nggak mau menikah, tapi ketemu cewek. Kerjanya apa? Pendeta. Ya udah langsung menyingkir ya kan. Gak ada gajinya itu. Saya pernah ditanya, berapa gajimu? Saya bilang ada punya gaji. BCA. Apa itu BCA? Bank Sentral Allah. Dia langsung di blok nomor saya. Ini serius Bapak sama. Mungkin dilihat wajah saya, keren ya kan. Tapi pada saat tahu rekeningnya dinolkan nih gitu kan. Maksudnya nol semuanya gitu. Emang nol rekening kita gitu. Hamba Tuhan itu rekeningnya nol. Dan kita tanya Tuhan bilang, kenapa Tuhan rekeningku nol? Supaya kau tak berharap kepadaku. Klise kata-kata Tuhan. Tapi memang benar. Kalau saya punya duit banyak, mungkin saya hari ini hari Minggu, Pastor gimana bisa gak pelayanan di gereja? Maaf Pastor, saya sedang ke Amerika, ada urusan gitu. Ya ilah, duit banyak kan. Kan gitu Bu, secara banyak seperti itu loh. Maka butuh kesabaran. Dulu waktu miskin, bonceng 3, bonceng 5, ke gereja ya kan. Tapi sekarang tuh kasih mobil kereta, kereta. Kok gak gereja Pak? Kata pastor. Maaf Pastor, hari libur, kita pergi jalan-jalan dulu. Kemana? Ke Malang, ngelihat apel-apel Pastor gitu kan. Atau kenapa ke pesta Pak? Pak kita lagi pergi Pak liburan di mana? Ke Singapura. Kalau dulu waktu bonceng 5, kerja buat dek. Istrinya sampai duduk di mana? Duduk di besi motornya. Sakit pun, kenapa mah? Gak apa-apa, sakit kan. Tapi sekarang udah punya mobil yang bagus, pergi jalan-jalan. Karena Tuhan izinkan kita di dalam penantian, maka saya bilang disitulah Tuhan hajar kadang kita. Itulah kita di dalam kesabaran itu Tuhan tahu nanti kau kasih sama. Kalau nanti tiba-tiba itu datang, kita menjadi berubah. Maka itulah yang perlu, kenapa kita perlu butuh kesabaran di dalam penantian itu. Yang kedua bersama Tuhan, bagaimana kita mengisi atau bagaimana kita menunggu, sikap kita menunggu, menantikan itu. Yang pertama tadi yaitu sabar ya, dengan sabar di dalam seperti memiliki panjang sabar makrotumia tadi dan juga hupomone tadi bersama Tuhan dalam ketekunan kita. Yang kedua, perlu kita mempertanyakan kebutuhan ini sekedar keinginan atau apa gitu. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, yang nyatanya atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara kesam Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa doa yang tidak dikabulkan bisa disebabkan oleh motivasi kita yang salah. Yaitu meminta sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bolehkah kita meminta? Boleh, sangat boleh. Tapi bersama Tuhan, kalau kita sedang berkeinginan untuk sesuatu, kita harus mempertanyakan dulu kepada Tuhan. Jangan karena keinginan kita, terus kita berharap ternyata Tuhan tidak merestuinya. Bersama Tuhan, banyak hal-hal mungkin yang kita dapatkan, kalau kita setia di dalam Tuhan, Tuhan akan penuhi kok.
kebutuhan kita. Percayalah. Nggak perlu saudara sebenarnya berdoa untuk itu. Tetapi memang kalau kita berkeinginan, kita harus pertanyakan kepada Tuhan. Apakah ini suatu yang disenangkan oleh Tuhan? Bapak saudara kesam Tuhan, sering kita tidak sadar pada saat kita percaya kepada Tuhan. Aku menerima, saya nggak tahu Bapak saudara pernah nggak di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Contohnya, saya waktu terima Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini marilah bertahta di hidupku dan aku menyerahkan hidupku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidup. Itu saya lakukan waktu SMP. Saya nggak tahu Bapak saudara pernah melakukan itu, tahu walaupun tidak pernah mungkin nanti di rumah atau di sini Bapak saudara mungkin bisa mengakui itu di hadapan. Maka pada saat saya katakan, Tuhan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Dan hari ini Engkau sebagai juru selamatku. Maka milikku bukan milikku lagi. Tapi Kristus ya yang menjadi milik aku, menjadi milik Kristus. Sama seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kalau seorang laki-laki masih pergi ke lapo tuak, masih suka-sukanya, kesana kesini. Lu bukan menikah bro. Lu hanya lajang masih. Tapi kalau orang bilang, lu takut istri. Bros, ini bukan takut istri. Masalahnya pada saat kita diberkati pendeta, kita ini telah menjadi satu. Dan apa kata istri harus kita taati. Sesuatu yang positif untuk gue. Dan ibu juga gitu. Kalau ada ibu-ibu contohnya pergi mau kemana-mana. Lu ngatur-ngatur gua. Ngapain ngatur-ngatur? Lah salah. Lu telah satu. Dan itu harus diatur. Teman saya sudah kadang bilang, aduh takut istri ini si Ronald. Bukan takut istri. Tapi kita harus bersama-sama. Kita nggak punya keinginan lagi. Kalau istri kita bilang enggak, ya jangan. Kecuali negosiasi-negosiasi yang bisa melunakkan hatinya. Tapi pada saat kita menyatu dengan istri kita, nggak bisa lagi saudara macam-macam. Bapak-bapak, jangan suka-sukanya. Tiba-tiba matikan handphone. Supaya apa? Supaya istrinya jangan tahu. Bukan takut istri. Tapi kita sudah satu. Sama dengan Kristus. Pada kita menyatu dengan Kristus, kita gak suka-suka kita lagi hidup ini. Suka-suka kita berbuat dosa, suka-suka kita melakukan ini, suka-suka. Sekarang yang kita tahu adalah suka-suka Tuhan terhadap kita. Kita enggak remote memang, kita enggak diremot Tuhan kiri kanan, enggak. Ada free will. Jalan Tuhan, jalan kita. Mana kita pilih? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, maka kita harus sesuai dengan apa yang Kristus bilang. Katakan amin. Nggak bisa suka-suka kita lagi. Maka suatu keinginan kita harus kita doakan. Tuhan benar gak ini? Anakku mau sekolah di sini, benar gak? Boleh gak Tuhan? Maka kalau kita bilang dikit-dikit orang percaya, kan kita kadang melihat, dikit-dikit berdoa. Itu bagus. Kenapa? Karena Tuhan adalah menjadi kita, maksud saya, karena kita adalah menjadi kepunyaannya Tuhan. Kita nggak bisa lagi suka-suka hati kita untuk hidup kita. Maka saya katakan, pernah nggak Bapak Saudara di rumah kita, pernah nggak kita berkata, Tuhan masuklah dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ini penting. Karena kalau kita nggak menyadari itu, kita menjadi orang yang apa? Yang masih suka-suka kita. Masih banyak anak-anak kita sendiri masih suka-suka kita hidup ini. Tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Dosa jalan terus. Gak pernah kita pikirkan. Kalau kita ada berkat yang kita pikirkan, kita. Kita gak pikirkan Tuhan. Kita gak pikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya? Mana pernah kita pikirkan. Kalau kita dapat berkat yang banyak. Apa yang saudara pikirkan? Rumah yang mana mau kita beli? Pernah kita pikir gini. Kalau kita dapat berkat. Tiba-tiba bilang. Aku mau kesisihkan untuk Tuhan dulu. Ya? Ada di sini saudara. Di sini pasti semua iya. Kecuali di gereja semua orang jauh. Pernah gak kita gitu? Itu membuktikan bahwa kita itu masih untuk diri kita. Belum untuk Tuhan. Tapi kita berkata di gereja kita ini milik Tuhan. Maka setiap apapun
apapun yang harus kita ingini, harus kita doakan. Dan mulai kita berpikir, benar nggak ini untuk Tuhan? Karena semua apa yang kita punya adalah untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak membuat kita seperti remote, tetapi Tuhan memberikan free will kepada kita. Kita dikasih mengelola. Contohnya, saya diberikan seorang duit 1M. Bagaimana saya mengelola ini? Bisa aja saya lakukan kepada bebas, nggak ada yang mengawasi. Bisa kemana-mana saya buat uangnya. Itu adalah tergantung di saya. Mau kemana kita buat? Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Apakah kita membuat hidup kita ini untuk seturut kehendak Tuhan atau luar? Maka dari sekarang saya harus ingatkan urusan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah menjadi penguasa atas hidup kita. Dan kita hanyalah miliknya. Dan mulai sekarang kita harus bertobat bersama-sama. Kalau hidup kita masih suka-suka kita sebenarnya bukan milik Kristus. Sama dengan pernikahan juga gitu. Kalau kita bapak-bapak masih suka-suka kita tanpa tahu istri kita, di mana kita berada. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu kan. Kita itu bukan milik, kita belum mencintai pasangan kita. Tapi harus setiap saat harus kita sadar, Ma, aku udah nyampe kantor ya. Ibu-ibu juga, Pak. Kalau ada ibu-ibu di sini, saya ibu-ibu di sini pasti yang baik semua. Amin. Enggak ada yang amin. Berarti harus bertobat kita sama-sama. Harus. Dengan Tuhan juga gitu. Maka setiap keinginan kita harus kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginanku? Kalau hari ini aku sedang rindu, Tuhan, aku punya anak. Aku ingin punya ini. Keinginanku ini. Aku ingin ini. Aku ingin ini. Dunia ini banyak keinginan. Kalau kita dapat sesuatu, pingin lagi itu. Pingin ini. Pingin terus. Pingin gitu. Maka lihatlah negeri kita ini. Negeri koruptor ini. Yang koruptor itu bukan orang miskin, saudara. Mereka orang kaya. Yang punya rumah yang besar. Tetapi mereka hidup korupsi. Korupsinya juga gak main-main. Jadi keinginan terus. Maka bersama Tuhan kalau mengikuti keinginan itu. Parah. Saudara sama Tuhan, ada satu yang membuat saya serahasia yang saya mau katakan kepada saudara. Supaya kita bisa menahan menjadi orang sabar. Pertama saudara apa? Berpuasa. Berikan waktumu untuk puasa. Orang kalau saudara emosian, sabar, supaya sabar berpuasa. Berpuasa itu di sanalah kita menahan keinginan kita. Pada saat kita bangun pagi, istri kita nggak bisa tawarin makan enak, dia bilang, makan ini, enggak bohong. Antara iya dan tidak ya. Tapi di sana kita belajar untuk menahan keinginan kita. Saya setiap seminggu sekali berpuasa. Untuk apa? Menahan kesabaran kita. Kita belajar sabar di dalam puasa. Puasa itu bukan hanya belajar menahan lapar. Supaya diet, ibu-ibu enggak, bapak-bapak enggak. Intermittent fasting enggak. Tetapi puasa itu menahan keinginan kita. Gejolak dunia ini. Dunia ini bergejolak. Saudara lihat loh. Handphone contohnya. Baru keluar handphone SS. Udah keluar S lagi kan. Baru keluar iPod Pro lagi. Orang itu enggak. Saudara kalau ngikuti zaman ini. Habis kita. Rusak. Tetapi di sanalah pada saat kita ke gereja seperti sekarang ini. Doa, berpuasa. Di sanalah kita bisa menahan keinginan kita. Bersabar kita. Kalau hari ini keluar contohnya iPhone Pro berapa gitu kan. Dan itu menarik. Apalagi anak muda ini. Wih, pengennya. Tuhan, enggak lah. Enggak lah. Seragam Tuhan. Kemarin saya tuh senang banget sepatu-sepatu merek. Tapi saya pikir, untuk apa lah ya. Itu sepatu bisa dipakai, agak keren dipakainya gitu. Kalau saya pengennya apa? Pengennya sepatu yang keren. Contohnya, saya sebut merek Nike. Yang sekian-sekian. Ada sekarang tuh ada sepatu yang bagus tuh yang Kiki itu apa tuh? Sekali lagi mahal tuh. Lihat di Shopee hampir 3 jutaan tuh. Saya lihat udah banyak juga yang pakai. Kita pengen juga gitu.
Hari ini dunia ini sedang rusak dengan keinginannya. Maka kita harus belajar bersabar dan menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Saudara kata Tuhan yang terakhir. Bagaimana kita sikap kita saudara Tuhan di dalam menunggu keinginan itu, menanti keinginan itu. Pertama apa ya? Yang ketiga itu mengisi waktu kita. Apa yang harus kita isi dalam penantian itu? Bagaimana cara kita untuk mengisi penantian itu? Apa kita gerasa gerusuk dari sana? Kalau contohnya nggak punya anak kan, di sana ada yang bisa buat cepat anak gitu kan. Di mana? Dekat Gunung Kidul di bawahnya kan. Atau usaha kita sedang diproses Tuhan, izinkan Tuhan terjadi. Mau cepat nggak Pak? Iya. Ada tuh. Gimana? Kan kita punya teman dong ya. Ada. Mau cepat nggak? Mau jalur cepat nggak? Jangan jalur Tuhan. Jalur Tuhan tuh lama, ya kan? Jalur Tuhan tuh lama. Butuh puasa, butuh doa, gitu kan? Butuh apa lagi? Jadi bagaimana kita membuat penantian itu? Mengisinya dengan apa? Kita harus mengisi dengan bagaimana menunggu penantian ini. Berharap keinginan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus isi waktu kita. Saudara, saya pernah hidup di titik nol. Pernah mengalami hidup nikmat gitu. Tuhan berikan. Tapi sampai beli bensin aja susah, bayar kos diusir-usir. Saudara, memang karena saya udah jadi pendeta dulunya, mau kerja di mana? Mau cari kerja susah. Mau apa sih? Menantikan itu. Menantikan pasangan hidup juga. Ini saya lakukan apa? Saya setiap ibadah yang saya lakukan. Ada ibadah saya ikut. Waktu itu saya ikut ke Pak Eras. Jumat saya ikut doanya. Minggu saya ikut. Puasa, pelayanan. Saya isi waktu saya dengan pelayanan. Jadi walaupun saya doakan apa yang menjadi keinginan saya untuk mendapatkan pasangan hidup itu. Tapi saya tidak pernah memikirkan banyak tentang itu. Saya pulang ke rumah udah capek, saya doakan Tuhan tolonglah. Saya ingin punya pasangan hidup. Karena setiap saya pulang hanya kamar yang kosong ya kan. Kayak sepi hidup ini. Teman-teman saya udah pada menikah. Ternyata kesepian itu mulai melanda saya. Harus ada pasangan hidup. Tidur jam 5 pagi. Jam 6 kadang. Tapi sekarang setelah menikah, jam 10 malam udah tidur ya. Jadi dalam penantian itu apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Kalau saudara hari ini sedang menantikan itu, jangan fokus ke sana. Fokuslah sekarang hidupmu untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Di sini Pastor Rilwan mungkin masih banyak mungkin saudara bisa melayani. Jangan fokus ke sana, tapi tiap malam doakan juga. Setiap doa doakan tentunya. Nanti saudara tidak sangka-sangka Tuhan akan berikan apa yang saudara sedang inginkan itu. Amin. Doakan juga. Isi waktu kita. Jangan fokus di sana terus. Jangan fokus di dalam penantian itu. Kalau hari ini Bapak Saudara sedang menantikan seorang anak mungkin. Kalau saudara fokus terus di sana maka menjadi stres. Tapi kalau saudara terus melayani Tuhan. Pulang ke rumah bersama suami mungkin. Dalam apa? Suatu saat Tuhan akan kasih kita keturunan. Pergi keluar kota. Saudara hari ini sedang mengalami sulit dalam ekonomi. Bercari kerja di sana sini. Jangan fokus di sana. Wah, waktumu kalau ada ibadah-ibadah di GKI Home, saudara datang. Jangan ada ibadah saudara pergi ngopi. Nah, pikiran saudara akan ngacau-ngacau. Di tempat ngopi ketemu teman-teman yang ceritain dia punya mobil, punya istri 2, punya istri 3, ya kan? Saudara punya anaknya banyak. Saudara akan minder. Tapi di gereja nggak ada orang gitu. Kalau saudara datang ke gereja, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, apalagi dengan penyembahan, dengan sukacita. Kita pulang dengan sukacita sama istri. Tapi kalau kita nongkrong dengan teman-teman kita, apalagi teman-teman kita yang nggak punya Tuhan, nggak percaya Tuhan, dia ceritain apa? Usahanya yang naik lah. Dia baru beli cincin 50 juta lah.
Kita beli cincin 100.000 aja susah sekali ya kan. Apalagi cincin yang 50 juta. Dia baru beli mobil Mazda seri berapa. Gitu. Dia baru beli mobil Ioniq terbaru gitu. Kita masih jalan kaki motor. Yang kedua, saudara jangan sering-sering melihat scroll Facebook atau Instagram atau apa. Karena di sana juga banyak promo-promo kehidupan yang sukses. Sebenarnya nyatanya besok-besok udah hancur. Kita ada pinjam-pinjam semua. Jangan buat hidup waktumu untuk Tuhan. Kalau kita untuk Tuhan, sama Tuhan, Tuhan akan kasih apa yang menjadi keinginan kita. Saya telah mengalami itu dan saya saksikan ini. Saya saksikan. Saudara kasih sama Tuhan, saya tutup kesaksian saya. Saya ini di Jakarta dulu seorang pengamen. Datang ke Jakarta, saya ngamen di Jakarta. Saya gak pernah bisa berpikir kalau saudara ada Tuhan berikan berkat mobil dan punya rumah di Jakarta ini. Maka kalau hari ini istri saya selalu bilang gini, orang kampung dekat pinggiran Danau Toba, rumah saya punya rumah di Jakarta gitu. Saya ketawa dengan itu. Saya bilang itu karena Tuhan. Saudara gak usah fokus dengan berkat-berkat itu, fokus ke Tuhan. Tapi saudara tahu gak, saya melayani. Motor saya udah mau habis bensin, gak pernah saya mau bilang, gak usah pelayanan. Gak melayani lah, motor saya mau habis bensin, enggak. Pernah mau habis, udah ngedip. Mati di mana li motor ini? Biar aja, gus terus. Pulangnya, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, Ronald, aku nebeng kau ya, kan satu arah. Boleh nang, saya bilang. Jalan, biar aja mati sendiri, biar tahu sendiri bahwa gak ada uang gitu kan. Saudara Tuhan gak permalukan loh. Tiba-tiba, Ronald, ada bensinmu enggak? Ya kenapa Inang? Isi aja bensinmu ya, full tank aja, full tank. Karena aku nanti kau antar ke sana. Puji Tuhan, full tank isi bensin gitu. Dan Tuhan gak pernah permalukan kita. Dan saya tidak pernah melihat PK, mau gak ada, mau enggak. Saya gak pernah bilang, wah gak ada PK-nya. Enggak. Mau dimanapun itu. Saudara kesam Tuhan, ini terakhir saksinya. Atau ketiga saudara kesam Tuhan. Saya diundang nyanyi, waktu itu masih jadi artis ya. Artis yang gak dikenal gitu. Bilang, teman gitu. Kamu mau gak nyanyi di tempat nikahan saudara saya di daerah Pagelang? Oke, gak apa-apa. Ah gimana nih? Ya udah kamu naik bis. Saya naik bis, saya ongkos sendiri waktu itu. Harapan saya dong, diundang nyanyi, sekalian MC. Harapan saya dong, saudara tahu di otak saudara apa, seberapa duitnya, betul ya? Sekian-sekian kan. Dan saudara tahu, tamu-tamu itu semua nginap, dia beli, dia sewa hotel itu semua. Sementara saya nggak punya kamar. Saya bilang, kamar saya di mana? Kita bareng aja di sini. Lah, sama keluarga yang nggak enak lah aku bilang. Akhirnya saya dicari hotel yang murah meriah lah, tapi bersih gitu. Nggak apa-apa lah, saya bilang. Udah nggak apa-apa, saya bilang. Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, saya bilang. Saya di sana dan jalan waktu dan saya pulang saudara Tuhan. Apa yang terjadi? Pas saya pulang, dia bilang, Pak Ronald, saya udah transfer. Saya bilang, ya ongkos saya aja nggak cukup. Tapi saya bilang, udahlah, cara Tuhan. Saudara tahu, tiba-tiba teman saya seminggu kemudian 2 minggu bilang, teman gitu, panggil Lai, mau nggak pelayanan di Kalimantan? Pelayanan apa? Mau, aku bilang, ya lah. Akhirnya sampai di Kalimantan, ternyata di Kalimantan itu saudara khotbah di mana? Saya diundang, ternyata itu khotbah di Pupuk Kaltim. Dan saudara tahu, saya dijemput orang-orang hebat, orang Pupuk Kaltim itu, naik pesawat dari bandara lagi, perginya pun naik Garuda, kaki saya, Garuda. Dan sampai di sana sama Tuhan, pulangnya pun dikasih berkat yang melimpah dan sangat banyak. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara saya mau katakan apa? Fokus ke Tuhan. Gak usah fokus masalahmu hari ini. Hidupi Tuhan dalam hidup kita. Ibadah di sini ada, ikuti terus. Jangan fokus dengan pergumulan. Fokus ke Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.